Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Hotami dari kelas D dengan NPM 23170510030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait UAP dari responsi AI, yang dimana pada UAP pada ketentuan UAP AI ini di sini disuruh membuat sebuah program sesuai dengan tema yang didapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan tema 1, yaitu terkait diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Oke, langsung saja. Nah, oke, di sini untuk deskripsi kasusnya ada di sini. Itu pada intinya ini kita akan mendiagnosa tingkat kesetresan setiap mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi skripsi maupun tugas akhir. Nah, di sini stres yang didapatkan atau di-outputkan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban tugas, tekanan dosen pembimbing, kurang tidur, waktu pengerjaan mepet, dan lain sebagainya. Oke, tujuan dibuatnya diagnosa ataupun sistem ini itu membuat sistem pakar menggunakan logika fuzzy untuk mendiagnosa tingkat stres mahasiswa berdasarkan 3 parameter utama. Oke, jadi di sini saya menggunakan 3 parameter utama dalam mendiagnosa tingkat kesetresan mahasiswa akhir dalam menyelesaikan skripsi. Oke, yang pertama, untuk parameter pertama di sini saya menggunakan parameter kecemasan terhadap tugas akhir. Ini tingkat kecemasan dia apa. Kemudian ada kualitas tidur selama proses pengerjaan tugas akhir. Kualitas tidurnya bagaimana, apakah dia nyenyak ataupun tidak. Kemudian ada tingkat tekanan dari dosen pembimbing. Biasanya untuk tugas akhir atau skripsi itu terdapat tekanan yang dihasilkan dari dosen maupun dosen pembimbingnya. Nah, dari 3 parameter ini, output yang akan kita hasilkan dari sistem ini adalah tingkat stres mahasiswa. Jadi kita akan menghitung skor tingkatan stres mahasiswa tersebut dalam menghadapi tugas akhir ini. Nah, ini untuk fungsi keanggotaan dari parameter 3 parameternya. Itu yang pertama ada kecemasan yang berisi tenang itu dengan parameternya 0 sampai dengan 5. Kemudian cemas itu nilai 5 sampai dengan 11. Kemudian ada sangat cemas itu 10 sampai 15. Kemudian tidur itu saya definisikan ada 3 juga. Kemudian ada nyenyak, ada sedang, sama juga ada tidak nyenyak. Kemudian di sini nyenyak itu 7 sampai dengan 10, sedang itu 6 sampai 8, kemudian tidur tidak nyenyak itu 0 sampai dengan 5 range-nya. Kemudian untuk tekanan saya buat ringan, sedang, dan berat. Untuk ringannya itu 0 sampai 4, kemudian sedangnya itu 5 sampai 8, kemudian beratnya itu 6 sampai dengan 10. Oke, untuk output yang dihasilkan itu skor ketingkatan stresnya itu dibuat jadi 3 juga. Di sini saya buat yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di mana rendah itu 0 sampai 40% atau 0 sampai 40 skornya, kemudian sedangnya 60 sampai 65, kemudian tinggi itu 60 sampai 100. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa aturan dalam menyelesaikan untuk mendiagnosa tingkat kesetresan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Rules yang saya buat itu ada beberapa. Jadi di sini saya membuat 27 rules dalam menyelesaikan sistem ini atau diagnosa yang akan kita buat ini. Ini ada 27 rules ya, bisa dilihat di sini. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari cara kerja dari sistem atau program ini. Yang pertama yang pasti kita harus mengimport atau menginstal dulu terlebih dahulu yang namanya library skits fuzzy, yang mana library ini digunakan untuk melakukan perhitungan fuzzy logic. Kemudian di sini kita mengimport beberapa library-nya seperti NumPy, terus ada matplotlib, dan lupa juga yang namanya sk fuzzy ini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita yang pertama itu mendefinisikan variabel fuzzy yang akan kita gunakan. Oke, yang kita ketahui bahwa di sini saya menggunakan 3 parameter utama. Yang pertama itu ada parameter kecemasan, kemudian ada tidur, dan tekanan dari dosen. Nah, setelah output yang dihasilkan itu stres. Oke. Untuk kecemasan, di sini saya buat range-nya dari kecemasan ini 0 sampai dengan 15. Kemudian tidur saya buat 0 sampai dengan 10, kemudian tekanan dosen itu 0 sampai dengan 100. Sedangkan untuk skor tingkat kesetresan mahasiswa tersebut saya buat 0 sampai dengan 100. Oke, ini yang pertama
yaitu definisi variabel fuzzy-nya. Oke, setelah melakukan definisi variabel fuzzy, langkah selanjutnya kita membuat fungsi keanggotaannya. Nah, fungsi keanggotaannya itu sesuai dengan 3 parameter yang kita buat, sekaligus sama variabel stress ini. Kita buat fungsi keanggotaannya. Di sini ada keanggotaan untuk tenang, cemas, dan sangat cemas. Nah, untuk tenang itu saya buat range-nya itu 0 sampai dengan 5. Nah, kemudian di tingkat cemas ini buat dari 7 sampai dengan 11, dan sangat cemas itu 10 sampai 15. Kemudian di sini juga ada tingkat kualitas tidur yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan tugas akhir. Itu ada nyenyak, sedang, dan tidak nyenyak. Nah, untuk tidur nyenyak itu range-nya 7 sampai dengan 10, sedangkan sedang itu 6 sampai dengan 8, dan tidak nyenyak itu 0 sampai 5. Jadi semakin kecil nilai yang diinputkan oleh si mahasiswa tersebut, maka dia masuk ke dalam ketidaknyenyakan dia dalam tidur, atau dia merasa tidak nyenyak gitu, tidur selama mengerjakan tugas akhir ini. Kemudian untuk tekanan juga sama aja. Untuk tekanan ada ringan, sedang, dan berat. Di sini kita range-nya 0 sampai 4 untuk ringan, sedang itu 5 sampai dengan 8, dan berat itu puncaknya itu ada di nilai 10. Kemudian di stress juga sama aja. Di sini kita buat definisi untuk fungsi keanggotaannya 0 sampai dengan 40 untuk rendah, kemudian 50 sampai 65 itu sedang, dan tinggi itu 60 sampai 100. Oke. Untuk menentukan fungsi keanggotaan, jadi sebenarnya di fungsi keanggotaan ini kita harus menggunakan ataupun perhitungan. Ya, jadi untuk menghitung fungsi dari keanggotaan yang kita buat, itu di sini kita bisa menggunakan fungsi yang namanya keanggotaan segitiga atau fungsi triangular membership function. Nah, biasanya fungsi ini itu digunakan dalam melakukan logika fuzzy. Nah, di mana dalam fungsi segitiga ini itu ada ketentuannya sendiri. Nah, rumusnya itu apabila X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan C. Nah, X itu dari mana sih? X itu dari inputan yang akan kita input. Nanti misal nih, inputan kita akan menginput untuk tingkat kecemasan berapa. Range-nya 0 sampai dengan 15 kan. Kita input berapa, itu sebagai X. Kemudian tidur juga berapa, 0 sampai dengan 10 kan range-nya tadi. Nah, itu sebagai X. Nah, apabila X itu kurang dari sama dengan A itu ini 0, dan C atau X lebih dari sama dengan C, itu ini, C itu ini, nilai 5. Nah, dia akan menghasilkan 0 untuk membership function-nya. Nah, kecuali apabila A kurang daripada X dan X kurang dari sama dengan B, nah dia akan mengambil penilaian sebelah kiri. Nah, jadi dia akan melakukan perhitungan, yaitu X dikurang A dibagi B dikurang A. Nah, itu untuk X dikurang A. A kurang dari X. Nah, itu. Kemudian apabila B kurang dari X atau X kurang dari C. Nah, kalau nilai X-nya kurang dari nilai maksimal, nilai C ini puncak, itu kita bisa melakukan perhitungan C dikurang X dibagi C dikurang B. Jadi gitu. Just for information aja untuk menghitung fungsi keanggotaan menggunakan fungsi segitiga. Oke, langkah selanjutnya di sini ada visualisasi tiap fungsi keanggotaan. Nah, jadi di sini saya membuat visualisasi ataupun tampilan untuk tiap fungsi keanggotaannya. Apabila kita menginput nanti di bagian kecemasan, dia akan membuat tampilan grafik dari setiap fungsi keanggotaannya. Begitu juga dengan tidur, tekanan, dan ya tidur, tekanan sama kecemasan. Nanti dia buat fungsi keanggotaannya. Oke, selanjutnya di sini kita mendefinisikan rule ataupun aturan sistem yang sudah kita buat. Di sini saya membuat 27 rules. Nah, selanjutnya di sini kita membuat yang namanya simulasi sistem. Nah, simulasi sistem. Nah, di simulasi sistem ini itu
Ini dibuat untuk si sistem ini membuat sebuah sistem fuzzy dari si rules yang sudah kita buat. Jadi kontrol di sini kan terdapat kontrol sistem rules. Kita panggil kan si rulesnya ini. Jadi fungsi dari simulasi sistem fuzzy yang kita buat ini membuat sistem fuzzy itu dari sekumpulan rules yang kita buat. Nah, kemudian di sini juga ada control system simulation. Nah, control system simulation ini digunakan untuk melakukan simulasi untuk dilakukan input dan akan dilihatkan hasilnya nantinya. Jadi ini sebagai simulasi apabila kita melakukan inputan, sedangkan ini menyesuaikan dengan yang namanya si rules atau aturan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya di sini input nilai keanggotaan sekaligus hasil akhir dari diagnosa yang sudah kita buat. Nah, di sini si user itu bisa melakukan input secara manual. Nah, seberapa cemas dari setiap fungsi keanggotaan, seperti tingkat kecemasannya berapa untuk setiap nilai atau range. Di sini saya buat untuk tingkat kecemasan dibuat dari 0 sampai 15 inputannya, dan untuk tidur itu saya buat 0 sampai 10 dan tekanan itu 0 sampai dengan 10. Kemudian kita visualisasikan untuk tingkat kecemasan, tidur, dan tekanan. Nah, apabila ini inputannya lebih dari range yang sudah kita tentukan, dia akan menampilkan input harus di antara 0 sampai dengan 10 ataupun sebagainya untuk kecemasan dan tekanan juga. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya proses inferensi dan output. Nah, di sini menggunakan fungsi fusifikasi. Nah, di sini kita menggunakan fusifikasi, di mana fusifikasi ini nilai input yang diterjemahkan ke dalam nilai fungsi keanggotaan fuzzy. Nah, jadi yang sudah kita input di dalam sini nanti, input manual ini, dia akan diterjemahkan ke dalam nilai keanggotaan fuzzy. Misal, yang kita inputkan untuk kecemasan 8. Nah, mungkin itu hasilnya akan menjadi 0,6, menjadi cemas, kemudian atau bisa juga jadi 0,4, bisa juga jadi 0,2, menyesuaikan dengan perhitungan di fungsi keanggotaannya. Kemudian di sini juga di inferensi ini juga untuk melakukan semua aturan yang relevan yang bakal kita aktifkan, seperti kecemasan ditambah dengan tidur tidak nyenyak, ditambah dengan tekanan berat, dan akan mengoutputkan yaitu stres tinggi sesuai dengan ini rules yang kita buat. Oke, setelah melakukan proses inferensi, selanjutnya di sini dia bakal di sini juga saya membuat pembatasan nilai hasil dari skor akhirnya nanti. Jadi batasnya di sini saya buat apabila dia skor akhir dari tingkat stresnya itu lebih kurang dari 40, dia akan memberikan mencetak yang namanya Anda dalam kondisi stabil dan tetap jaga kesehatan dan lanjutkan skripsi. Dan apabila nilai akhirnya nanti itu kurang dari 70, ya kayak 60, 50, dia akan mencetak itu akan Anda mengalami stres sedang, coba healing sebentar dan coba diskusikan dengan dosen pembimbing. Begitupun apabila dia lebih dari 70, dia akan termasuk ke dalam stres tinggi. Oke. Ya, di sini sisanya ya sebagai memvisualisasikan untuk setiap fungsi keanggotaannya ya, membuat mencetaknya jadi sebuah grafik. Nah ini ada juga caps error as a. Nah ini fungsinya itu apabila inputan yang sudah kita input itu tidak sesuai dengan rules yang ada. Nah jadi apabila ada dari ketiga inputan yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan rules yang sudah kita buat di sini, yang sudah kita buat 27 ini, terus dia dicek menggunakan fungsi keanggotaan dan menyesuaikan dengan rules, nah dan dia nggak ada, nah maka si sistem ini bakal mencetaknya tidak dapat menghitung skor stres untuk kombinasi input ini. Kemudian silakan coba dengan nilai input yang berbeda agar menyesuaikan dengan rules yang ada. Jadi kita harus menginput ketiga-tiganya itu harus menyesuaikan dengan rules yang ada.
Nah, mungkin kita coba ya. Oke, oke, ini kita running dulu. Terusnya, nah, mungkin kita masukkan nilainya itu misal 3, di sini 8. Ini untuk nilai tekanan dari dos pembimbingnya dibuat 2. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sistem itu bakal mencetak setiap fungsi keanggotaannya. Nah, di sini kan fungsi keanggotaannya itu ada tingkat kecemasan, kemudian ada keanggotaan dari tidur, kemudian keanggotaan dari tekanan. Nah, di sini si tampilan ini dia ngejelasin kayak setiap nilai inputan yang dimasukkan kita dalam sistem. Nah, kayak nih nilai cemas yang kita masukin dari range 0 sampai 15 itu 3. Nah, dia ngejelasin di 3 di sini untuk tingkat kecemasannya. Nah, dia termasuk ke dalam tingkat tenang karena dia berada di garis, yaitu garis biru ini, garis tenang. Kemudian di fungsi keanggotaan tidur yang kita inputkan di sini ada 8 nih. Tidur yang nyenyak itu 8. Nah, di sini dia bakal menandai inputan yang kita masukkan. Nah, di sini dia berada pada tingkat yang nyenyak ya. Karena kan nyenyak itu tadi kalau nggak salah range-nya paling tinggi itu 7 sampai dengan 10 ya. Kemudian di fungsi keanggotaan tekanan dari dosen pembimbing kita masukkan yaitu 2. Nah, di mana 2 itu masuk ke dalam kelas ringan di dalam fungsi keanggotaan tekanan dari dosen pembimbing. Nah, kemudian hasil akhir atau output akhirnya itu di sini nih. Nih. Skor tingkat stres Anda itu mencapai 16,89 per 100. Nah, di mana? Karena ini kan karena sudah kita buatkan kayak pembatasan step skornya. Karena ini kurang dari 40, maka dia berada pada kondisi stabil. Jadi si mahasiswa tersebut dalam kondisi stabil dalam menyelesaikan skripsi. Nah, dengan di sini juga dijelasin tetap jaga kesehatan dan lanjutkan skripsi. Nah, kita lihat di sini untuk tampilan ininya, grafiknya. Nah, di sini untuk hasil fazinya, diagnosa tingkat stres mahasiswanya. Di sini kita lihat dengan inputan ketiga itu yaitu 3, 8, dan 2, kita menghasilkan skor akhir tingkat kestresan mahasiswa itu berada pada skor 16,89 per 100 dan dia berada pada tingkat yang rendah. Ini lihat nih, sesuaiin aja sama garis ini, garis biru sebagai rendah, kemudian yang kuning ini dia berada pada tingkat sedang, dan apabila dia berada di sini itu dia berada tingkat tinggi dengan skor akhir yang didapatkan dari inputan si user itu 16,8%. Dan di sini terdapat juga sesuai dengan fungsi keanggotaan si stres itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di mana ini mu ini itu hasil dari perhitungan derajat keanggotaannya, di mana di sini didapatkan hasil dari derajat keanggotaannya itu rendah, di mana nilainya 0,58. Nah, yang artinya di sini nilai skor dari tingkat kesetresan mahasiswa tersebut 16,89 itu memiliki keanggotaan sekitar 58% dalam kondisi stres rendah. Nah, dan nilai 0 untuk stres sedang dan nilai 0 juga untuk stres tinggi, untuk fungsi keanggotaan dari stres tinggi tersebut. Nah, jadi dari visualisasi ini dapat kita jabarkan bahwa si mahasiswa tersebut itu termasuk ke dalam kondisi stabil atau tingkat kestresannya yaitu yang rendah. Mungkin kita akan coba lagi untuk tingkat kestresan kita masukkan ya dengan inputan yang lebih besar lagi. Nah, misal kita masukkan tugas akhirnya 11. Untuk nyenyakan tidurnya kita buat 5 aja dah. 5, kemudian dosis bimbingnya 7. Nah, kita lihat nih. Nah, secara otomatis kan. Nah, secara otomatis si visualisasi tampilannya ini bakal nunjukin bahwa hasil diagnosanya itu
sekitar skor akhirnya itu 81,93. Karena kita lihat inputan yang kita inputkan di bagian cemas itu sekitar 11 kan. Jadi dia tinggi kan tingkat kecemasan dia. Kemudian seberapa nyenyak dia tidur, berarti kan 5 nih. Berarti dia kayak kurang tidur, dia berada di sedang. Kemudian di besar tekanan itu berada pada dosen pembimbingnya itu 7 tekanannya. Jadi dia masuk ke dalam tingkat kesetresan skornya 81,93. Nah, dengan nilai derajat keanggotaan dari tingkat kesetresannya itu sekitar 55%. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.